proses belajar mengajar kita pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Kami mohon kepada Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, Bapak akan memanggil nama kalian satu-satu untuk mengabsen kalian lebih dahulu. Anastasia Rahayaan hadir. Maria Priska Sebatubun hadir. Alpha Grace Naraha hadir. Antonius Wibisono. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Dan pelajaran kita hari ini adalah persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita bersama hari ini adalah supaya kalian mampu memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Tujuan kedua adalah kalian mampu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pelajaran ketiga adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi persamaan garis lurus. Tetapi sebelum kita memulai materi kita tentang persamaan garis lurus ini, Bapak ingin bertanya sama kalian, adakah yang tahu bagaimana bentuk garis lurus itu? Kalau tidak ada, maka Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju menggambar di papan tulis bentuk garis lurus. Nah, Rafid, silahkan maju ke depan dan menggambar satu bentuk garis lurus. Nah, anak-anak sekalian, ini gambar dari teman kita Rafid. Nah, terima kasih kepada Rafid yang sudah menggambar garis lurus untuk kita. Jadi kalau kita melihat pada slide PowerPoint yang ditampilkan oleh Bapak di depan ini, maka gambar garis lurus itu adalah seperti option B. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian semua, apakah ada di antara kalian yang sudah bisa mendefinisikan atau mengartikan garis lurus itu seperti apa? Mana Alpha Grace mana? Nah, coba Alpha Grace mendefinisikan apa itu garis lurus untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak, definisi garis lurus itu seperti ini ya. Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan. Dalam slide ini, titik-titik itu Anda bisa lihat, kalau kita rapatkan satu-satu rapat ke yang lain, maka dia akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, anak-anak sekalian, setelah mendefinisikan garis lurus, Bapak ingin bertanya lagi sama kalian, apakah ada di antara kalian yang sudah bisa mendefinisikan apa itu persamaan garis lurus? Sabir bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ya, karena Sabir nggak bisa, coba Maria Priska, Ika mana? Ya, coba Ika mendefinisikan apa itu persamaan garis lurus. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Ika, maka persamaan garis lurus itu dapat didefinisikan sebagai garis lurus yang posisinya ditentukan oleh sebuah persamaan. Sehingga apabila persamaan tersebut digambarkan pada bidang koordinat kartesius, maka grafiknya akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kita lihat contoh yang sudah Bapak buat di sini.
Jadi di sini ada sebuah gambar grafik garis lurus pada bidang kartesius di sini. Jadi persamaan dari garis ini adalah fx sama dengan 2x tambah 1. Seperti ini cara menggambarnya. Jadi kalau persamaannya fx sama dengan 2x tambah 1, maka y itu juga sama dengan 2x tambah 1. Persamaan ini untuk menentukan y atau x. Nah, jika x sama dengan 0, maka x di sini kita ganti dengan 0. Oleh sebab itu y-nya akan sama dengan 1 ini ya. Y-nya sama dengan 1. Karena 2 kali 0 0 tambah 1 1. Jadi kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 1. Jika x-nya 1, maka y sama dengan 3. Dari mana kita dapat hasil ini? Dari sini. Jadi x ini kita ganti, kita substitusikan 1 ini untuk menggantikan x di sini. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi y-nya 3. Nah, kalau x-nya 2, maka x di sini kita ganti dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1 5. Jadi y-nya 5. Jadi di sini titiknya 0,1, x, y berarti 0,1. Di sini 1,3 dan di sini 2,5. Pada gambar di sini kita dapat melihatnya. Ya. Jadi ini garis y atau fx itu dan ini garis x-nya. Nah, ini garis gambar garis lurus persamaan fx sama dengan 2x tambah 1 tadi. Jadi kalau x-nya 0, y sama dengan 1, x-nya di sini 0, y-nya sama dengan 1. Ini titik pertama di sini. Ya. Titik pertama ini x 0, y sama dengan 1. Kalau x-nya 1, y sama dengan 3. Jadi di sini titiknya 1 2 3. Ya, di sini. X-nya 1, y-nya 3. Ini titik kedua. Kalau x-nya 2, maka y-nya tadi sama dengan 5. Jadi 2 di sini kita hitung ke arah y-nya 1 2 3 4 5. Ya, 5 1 2. Di sini titiknya. Di sini. Ini titik yang ketiga, 2,5 ya. Ini x2, y-nya 5. Jadi kalau titik-titik ini ditarik sebuah garis, maka akan membentuk garis lurus, dan garis ini dinamakan dengan persamaan fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi persamaan garis lurus itu sekali lagi dapat didefinisikan sebagai garis lurus yang posisinya ditentukan oleh sebuah persamaan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari bersama materi yang tadi sudah Bapak jelaskan sama kalian, sekarang kalian akan dibagikan dalam beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 4 orang. Kalian akan mengerjakan beberapa soal yang akan Bapak berikan sama kalian. Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan absen kalian hari ini. Kelompok 1, Anastasia, Alfa Grace, Rafid, dan Samir. Kalian kelompok 1, ketuanya Anastasia. Berikut kelompok 2, Ningsi, Yuni, kamu ketua kelompoknya, lalu anggotamu itu Ika, Primus, sama. Nah, anak-anak sekalian, silakan melihat pada lembar kerja kalian. Di situ tulis nama-nama kalian di situ, nama anggota kelompok kalian. Lalu ada lembar jawaban itu, kalian boleh mengisi jawaban kalian di situ, jawaban kelompok kalian. Nah, ini ada soal-soalnya, ada 4 nomor. Nah, 4 nomor ini kalian kerjakan dalam kelompok. Kelompok mana yang selesai lebih dulu,
Bapak akan minta untuk maju dan mengerjakannya di papan. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ke papan tulis. Kita akan bersama-sama membahas hasil kerja dari teman-teman kita di kelompok 2. Mereka mengerjakan soal nomor 1. Mereka sudah menggambarnya buat tabel, lalu menggambarnya dalam koordinat kartesius. Nah, dalam soal diketahui X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2. Itu titik A. Jadi X sama Y itu negatif 2, lalu titik B negatif 1,1, titik C 0,0, dan titik D 1,-1, titik E 2,-2. Nah, untuk menggambarkan grafik ini, teman-teman kita sudah menggambarkannya demikian. Untuk menentukannya, titik A negatif 2,2 berarti X-nya negatif 2, di sini negatif 1, negatif 2X, lalu Y-nya 2, 1, 2, Y-nya positif, X-nya negatif 1, 2. Jadi di sini titik temunya, kita tarik garis putus-putus dari X di atas, lalu Y di kiri. Nah, kita temukan di sini titik temu dari X dan Y. Nah, dari titik A. Jadi di sini negatif 2,2 adalah titik A. Titik B adalah negatif 1,1. Di sini X-nya negatif 1, Y-nya 1, tarik garis putus-putus. Di sini negatif 1,1, titik B. Titik C-nya adalah 0,0 di sini, pas di tengah-tengah. Titik D 1,-1, X-nya positif 1, Y-nya negatif 1. Jadi ke bawah, tarik garis putus. Titik E-nya 2,-2, X-nya positif 2, Y-nya negatif 2. Tarik garis putus. Maka di sini titiknya, titik E 2,-2. Nah, titik-titik yang sudah ditentukan ini, kalau kita tarik garis lurus hubungkan titik-titik ini, maka inilah gambar grafik garis lurusnya. Jadi pekerjaan dari kelompok 2 ini benar. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak yang baik, setelah kita belajar sepanjang pelajaran hari ini tentang persamaan garis lurus, sekarang Bapak mau minta salah satu dari kalian, siapa saja, untuk datang ke depan dan memberikan kesimpulan kepada kita semua tentang apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih juga kepada Ika yang sudah memberikan kesimpulan kepada kita semua. Jadi persamaan garis lurus itu adalah garis lurus yang posisinya ditentukan oleh sebuah persamaan. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam bidang kartesius, ya seperti ini, maka sebuah garis lurus itu ada persamaannya. Jadi garis lurus itu ditentukan oleh sebuah persamaan. Jadi kalau ada persamaan, kita cari titik temunya, titik potong sumbu X dan Y, lalu kita gambarkan dalam bidang kartesius seperti ini. Ditarik garis, maka akan tampak di sana sebuah garis. Sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelajaran matematika hari ini tentang persamaan garis lurus. Jangan lupa Bapak ingatkan kembali, ingat kerjakan PR-nya supaya minggu depan kita periksa dan bahas bersama. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik anak-anak, selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan.